Uya Kuya ternyata punya andil dalam kisruh skincare yang terjadi beberapa waktu belakangan. Rupanya, Uya Kuya yang mengusulkan BPOM untuk memanggil para pemilik skincare dan mengklarifikasi uji lab mandiri. Permintaan tersebut Uya sampaikan dalam sebuah sidang anggota DPR 2 bulan lalu. Richard Lee hingga dokter detektif alias Doktip menjadi beberapa dari sekian banyak orang yang telah dipanggil BPOM. Richard Lee dipanggil pada November 2024 dengan hasil produknya yang mengandung DNA salmon harus ditarik. Sementara Doktip dipanggil untuk menanyakan motifnya yang kerap menguak kandungan skincare overclaim. Selain pemanggilan secara pribadi, BPOM juga sudah mengundang puluhan pemilik skincare dalam acara dialog interaktif terkait kosmetik aman. Acara tersebut diselenggarakan di kantor BPOM pada 17 Januari 2025. Uya Kuya sendiri merasa senang usulannya sudah dijalankan BPOM. Hal ini guna menghentikan produksi dan peredaran skincare yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang menjadi pengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru hara Asia dengan Doktip terus perusahaan skincare lain, seperti apa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Uya Kuya sindir Doktip, katanya nggak fair dan nggak elegan kalau seorang pengusaha skincare nge-review skincare lawan. Setuju banget, gua bener-bener setuju banget sama statementnya Uya Kuya. Tapi kenapa nggak dari dulu ngomong begitu? Karena setahu gua ya, sebelum Doktip muncul, acara review kayak gini tuh udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Sebelum Doktip itu si Sunio dulu yang suka review. Dia review skincare orang, beginilah, begitulah, begono lah, tapi ternyata dia sendiri juga sama jualan skincare juga. Apa bedanya sama Doktip sekarang? Coba 11-12 kan? Tapi kenapa cuma Doktip doang yang dibahas sampai turun tangan tuh badan-badan? Lagian ya, kata gua mah kalau mau bahas masalah etika, ngonten tanpa izin saat kebakaran aja itu udah nggak elegan, lebih ke memalukan. Oke, kita kita soroti pendapat Uya Kuya di awal video tadi ya. Dia bilang nggak etis ketika seseorang itu mereview produk orang lain sedangkan seseorang itu punya produk sendiri. Di sini dia nggak nyebutin nama, tapi kita udah pada tahu lah yang dimaksud siapa. Udah pasti jelas banget siapa lagi kalau bukan Chef Arnold. Ya enggak dong, dokter detektif siapa lagi, ya kan? Sedangkan ya kita rakyat nggak pernah tuh bilang nggak etis orang yang suka ngeprank atau ngehipnotis jadi anggota dewan. Kita nggak pernah bilang nggak etis begitu. Kita nggak pernah punya pikiran ketika si Uya Kuya jadi anggota dewan terus rapat sama anggota dewan yang lain semuanya dihipnotis biar nurut apa kata Uya Kuya gitu. Nggak ada pikiran begitu. Kita nggak pernah tuh punya pikiran ketika Uya Kuya jadi anggota dewan dia ngeprank rakyat seperti sebelum-sebelumnya dia ngeprank anggota keluarganya. Nggak pernah punya pikiran begitu. Kita nggak pernah bilang nggak etis begitu, karena kita tinggal ngelihat aja kinerja Uya Kuya seperti apa ketika dia menjadi anggota dewan. Sama Uya Kuya tinggal lihat aja kinerja dokter detektif selama dia mereview atau cek lab. Bener kagak? Toh kalau kagak bener, si pemilik brand tinggal ngelaporin dokter detektif. Kelar, ini kan negara hukum, ya kan? Lagi pula bicara etis nggak etis ya, kita juga bisa kok bilang nggak etis yang bukan pihak kepolisian mengundang orang yang sedang bermasalah ya untuk ditanya-tanya gitu loh. Kita juga bisa bilang kayak begitu. Lagian gue kasih tahu ya, dokter detektif itu pakai topeng karena dia mau datang ke acara ulang tahun. Ya enggak lah, karena dia itu mau merahasiakan identitas dirinya. Dia nggak mau orang tuh tahu dia siapa, punya produk apa, punya klinik di mana. Jadi dia nggak pernah mempromosikan produk sendiri lalu menjatuhkan produk orang lain. Ini itu bukan persaingan bisnis yang sekotor itu.
Banyak kok produk-produk orang lain yang direview, yang dicek lab sama Doktif, hasilnya sesuai dengan klaimnya, malah dipromosikan secara gratis. Gitu. Netizen sendirilah yang mencari tahu, oh dokter detektif ternyata sini, dia punya klinik ini, punya produk ini. Gitu. Bukan dokter detektifnya yang menonjolkan produk dia lalu merendahkan atau menjelek-jelekan produk yang lain. Bukan. Gua sulap juga nih lama-lama uya-kuya balik ke Los Angeles. Lagian kata gua ya, dokter detektif itu jadi perwakilan masyarakat sebagai keluhan masyarakat, ya kan? Harusnya Anda sebagai anggota dewan dan yang lainnya dan orang-orang di pemerintahan mencari tahu nih ada keributan apa nih, masyarakat mengeluh begini nih, mengevaluasi bener nggak BPOM melakukan kelalaian gitu. Apa jadinya negara ini kalau orang-orang ini nggak mau menerima masukan gitu loh, nggak mau dengerin keluhan. Ingat ya, no viral no justice. Gua rasa apa yang dilakukan dokter detektif udah bener kok. Kalau nggak viral kayak gini, mungkin nggak dibenahi. Mungkin nggak. Gue izin komen ya tentang uya-kuya. Menurut gue uya-kuya ini nggak banget untuk ngomong kayak gitu. Apalagi ternyata dia tuh DPR. Untuk kamu ya Bang Uya-kuya ya, dan mungkin juga BPOM. Harusnya Bang Uya-kuya dan BPOM itu harus ada keperpihakan terhadap masyarakat yang indikasi tertipu, reseller yang indikasi tertipu. Karena apa? Karena mereka indikasi korban. Indonesia tuh kayak gitu. Kekerasan seksual, korbannya nggak dilindungi. Koruptor, korbannya nggak dilindungi. Masyarakat di situ maksudnya. Dan yang dibahas adalah ini skincare. Ada dugaan overclaim. Ada dugaan penyalahgunakan obat berbahaya. Malah ngomongin fair-fairan. Malah ngomongin etika. No. Ketika masyarakat sudah secara pribadi mengawasi suatu produk dan ada indikasi ini nyeleweng nih. Udah stop, kita harusnya mikirnya, ini korbannya ada berapa? Ini laporannya ada berapa? Kerugiannya berapa? Kok malah mikirin yang dagang? Yang jelas-jelas itu terduga pelakunya. Mau itu Dr. Oki, Dr. Ika, Doktif, atau semua reviewer yang mempunyai bukti, itu tolong dibela sampai ada pembuktian bahwa itu benar atau salah. Kesampingkan pelakunya, mari lindungi korban. Ini berlaku untuk kejahatan seksual, koruptor, atau semua masalah. Lindungi korban. BPOM melarang review skincare secara personal, bisa kena hukum. Baru aja diadakan sebuah acara di BPOM RI gitu ya guys, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu, tentang perskincarean atau huru-hara perskincarean gitu guys. Yang seperti kita ketahui gitu ya guys, huru-hara skincare ini itu dimulai gitu pada saat Doktif ini muncul atau dokter detektif ini muncul gitu guys. Banyak sekali skincare ya dibongkar langsung oleh dokter detektif. Ada yang overclaim, ada yang berbahaya, sampai terjadinya huru-hara ke personal gitu loh. Misalnya kayak Doktif sama Dr. Richard, Doktif sama Sheila Sokia, Doktif sama beberapa owner skincare yang lainnya ya, yang nakal gitu kan. Nah di sini di acara BPOM ini gitu guys, sangat mengejutkan kalau ternyata BPOM ini itu tidak menyarankan dokter-dokter, influencer atau siapapun mereview skincare secara perorangan, atau malah menunjukkan hasil lab gitu. Ini BPOM ini tidak menyarankan atau malah dibilang kayak melarang ya gitu loh, karena BPOM ini mengatakan kalau misalnya ada review-review seperti itu maka berpotensi pemerasan gitu guys, dan berpotensi pidana atau hukum. Nah jadi menurut Badan POM atau BPOM ini yang benar gimana sih gitu ya. Misalnya ada yang menemukan kalau salah satu skincare atau suatu skincare ini berbahaya atau berpotensi overclaim dan lain sebagainya gitu, disuruh lapor dulu guys ke BPOM. Nah baru tuh dapat persetujuan atau enggak kalau misalnya ini boleh dipublish atau enggak gitu guys. Tapi BPOM menekankan sekali lagi untuk tidak mengupload atau tidak mengpublish hasil uji lab gitu. Jadi kayak laporan dulu ke BPOM, terus nanti diedukasi gitu loh. Kalau misalnya sudah disetujui ini boleh dipublish, baru tuh dokter-dokter atau para influencer mengedukasi para netizen gitu. Malah ribet banget gak sih guys? Tapi guys, walaupun sudah dapat wacana seperti itu gitu ya dari BPOM gitu, Doktif, Dr. Oki ataupun dokter-dokter yang lain yang pada nge-review gitu ya guys, itu tidak gentar sama sekali gitu. Karena memang niatnya ini kan edukasi ya guys ya, dan banyak sekali masyarakat yang terbantu gitu loh. Nah, pertanyaannya di mana sih BPOM selama ini gitu loh? Kok
nggak tahu deh, ini mau dibilang BPOM nggak becus kerja tapi tetap dibelain gitu sama dokter-dokter yang baik ini, misalnya adoptif gitu masih tetap belain BPOM gitu. Tapi dibilangin kerja tapi kok masih banyak sekali kecolongan gitu ya. Nah, gimana nih guys menurut kamu? Apakah langkah BPOM dengan peraturan-peraturan baru ini gitu membantu atau malah bikin tambah ribet aja gitu loh, malah bikin kayak masyarakat ini makin kayak aduh gimana sih ini kerja BPOM gitu guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut tulis di kolom komentar ya.